Waalaikumsalam. Saku. Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi boleh geser gak? Iya. Geser ke sini. Oke, sekarang kita akan belajar mata pelajaran apa? Fikih. Bu tampilkan dulu bu, itu belum tampilkan. Bu doa dulu bu. Belum bentar, sabar. Gimana nih kabarnya? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Udah pada sarapan belum? Belum. Bu, boleh kamu Belum tidur sih. boleh asal jangan bersuara ya. Boleh sambil nyemil itunya tapi jangan apa? Jangan ya, jangan sampahnya jangan berserakan. Kalau udahnya masukin kertas nanti buang di tong sampah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Raka. Raka, pimpin. Istiadan. Iya. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. ya arhamar Marrohin. Amin. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Parian bu. Kenapa, Pak Rian? Pramuka. Izin berarti ya. Camping. Ada lagi? Lagi masuk nih. Udah Marian aja. Oke, Namanya Parian aja. kita masuk ke dalam pembelajaran ya. Mata pelajaran hari ini yaitu fikih. Nah, oke, dari gambar ini apa yang kalian pikirkan gitu setelah melihat gambar ini? Panji bu. Ada anak Kan di situ ada anjing, terus ada apa lagi? Sok TikTok bu. Babi. Nah, berarti kita akan belajar tentang apa? najis. Nah, jadi najis. setelah melihat gambar ini, kita akan belajar tentang Najis. Terala. nah, bersuci dari najis dan hadas. Oke, apa itu najis? Panji, apa itu najis? Baca. Menurut bahasa najis berasal dari bahasa Arab yaitu anajsu atau anajsu yang berarti kotor atau menjijikan. Nah, najis itu berarti tidak bersih atau tidak suci. Nah, baik bersifat hisiah maupun ma'ni. Nah, najis yang bersifat hisiah itu seperti apa, Teh Putmus? Apa ya? Najis ya? Yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera. Seperti Seperti Jilatan jeratan anjing. anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah haid, dan nifas. jadi najis hisiah itu najis yang terlihat wujudnya gitu. Jadi ada wujudnya kayak misalkan kotoran kan terlihat, misalkan ada kotoran kucing nih. Nah, itu terlihat berarti itu najis Hisia. Iya, nah yang kedua itu ada najis manawi. Nah, najis manawi ini tuh najis yang bukan ya yang Nggak kelihatan. akidah hati gitu, kayak nggak kelihatan syirik kufur nah, kayak gitu. Ya, Najis jadi juga terala. najis itu harus dibersihkan gitu ya. Nah, yang kedua itu najis menurut istilah. Jadi najis menurut istilah itu bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah sholat kepada Allah. Nah, kalau misalkan di tubuh kita nih ada kotoran, nah itu tidak sah ya untuk dipakai untuk beribadah atau sholat gitu. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Lanjut, ada dasar-dasar hukum perintah bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Teput Karisma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasya baka fatahir," yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Surat Al-Mudaththir ayat Ayat 4 ya benar. Nah, terus ada hadis Nabi Muhammad SAW juga bersabda, apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau
kamu menjadi perhatian di antara manusia. Nah, karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Lanjut ke nah, macam-macam najis ada berapa? Ada yang tahu? 3. 3. Yang pertama najis apa? Moho papa. Najis moho papa itu najis yang apa? Ringan. Najis moho papa itu najis yang ringan. Nah, najis yang ringan ini seperti air kencing laki-laki, bayi laki-laki atau bayi perempuan. Nah, tapi ada kecualinya nih, kayak misalkan yang kayak gimana? Yang belum memakan sesuatu kecuali Asik. kalau misalkan nih Raka bayi tapi baru 2 bulan tapi udah kayak MPASI gitu, Bayi gede. makan MPASI. Nah itu udah termasuknya bukan najis mau papa ya, najisnya berarti itu udah najis mutawasito. Nah cara mensucikannya gimana Cenah itu teh? Cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Jadi membersihkannya cukup dipercikan ya, kayak misalkan nih Raka pas bayi pipis kompol, berarti ngebersihin cuma dipercikin doang ya pakai air. Nah itu cara mensucikannya untuk najis papa. Yang kedua ada najis mutawasito. Siapa yang mau baca? Baca. Najis sedang merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukopapa dan mogorado, dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Nah, jadi najis mutawasito itu najis pertengahan. Jadi antara najis mukopapa sama najis mutawasito. Nah, najis mukopapa ini kebagi menjadi 2. Ada najis mutawasito ainnya sama najis mutawasito hukmiyah. Nah, ada yang tahu najis mutawasito ainnya yang kayak gimana? Yang terlihat. Yang dapat dilihat. Nah, benar kita. Jadi najis itu yang berwujud kayak tampak kelihatan gitu, kayak tadi kotoran, misalkan kotoran kucing. Nah, Kotoran itu kan panji. terlihat baunya, warnanya, jenisnya gitu. Rasanya ada yang tahu rasanya? Asin bu. Berarti pernah cobain ya rasanya. Nah itu jadi najis ainnya itu yang terlihat oleh mata ain kan, terlihat oleh mata. Nah sedangkan najis hukmiyah itu najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Nah kayak bekas air pipis yang bukan bayi tadi itu berarti kan mutawasito, tapi kan gak terlihat ya, kayak wujudnya kan air gitu kalau udah kering, tapi itu kan najis gitu, harus dibersihin. Nah cara mensucikannya itu dibilas dengan air hingga semua sifat bau, rasa dan warnanya hilang. Lanjut. Ada najis terakhir, najis apa? Najis mugolado. Najis berat. Nah najis yang paling berat. Najis mugolado ini yang diperberat seperti anjing dan babi. Nah, termasuk najis kayak air liurnya. Tiba-tiba nih kan Panji main ke temennya yang punya anjing. Pas lewat ternyata dijilat. Nah itu jilatan anjingnya itu najis mugolado. Najis kayak spermanya. Anak-anak dari hasil persilangan. Misalkan kucing dan anjing disilakan gitu, jadi di apa ya? Suka ada eksperimen gitu kan. Dinikahin. Iya dinikahin gitu. Tadinya si keturunan dari kucing dan anjing itu najis ya, meskipun kucing kan bukan hewan najis gitu, tapi setelah dipersilakan jadi najis gitu. Terus cara mensucikannya dihilangkan dulu wujud benda najis tadi, kayak tadi air liur, berarti dihilangkan dulu dengan dicuci pakai air bersih, salah satunya yaitu dengan dicampur pakai tanah. Jadi harus pokoknya 7 kali balikan. Oke, jadi sebelum memasuki penutup, ada evaluasi terlebih dahulu. Dibagi menjadi 3 kelompok. Soalnya hadiahnya dikit, jadi dibagi 3 kelompok. Ada berapa? 12? Berarti 4 orang ya? Iya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, benar. Satu baris. Boleh. Tadinya dikit malas ngerjainnya. Maaf. Itu gampang ya. Berdiskusi, kalian berkelompok.
Terus tentukan najis yang sedang. Nah, Pak cepet-cepet ya. Nanti yang cepat ke depan terus mempresentasikan nanti dapat hadiah. Sok dimulai dari belum. Angkat tangannya. Dimulai dari sekarang, boleh. Yang udah boleh ke depan terus presentasiin. Najis sedang. Panci. Kerjakan Ibu. Udah tuh. Udah. Boleh ya, maju. Ini hasil dari kelompok 1. Nah, sebutin apa aja tanda centang. Ini dicentang ya. Kan ini termasuk dari najis sedang atau najis mutawasito. Nah itu tadi ya yang udah dijelasin sama ibu. Salah satunya itu ada darah, muntah, terus kotoran binatang, air kencing, nanah. Nah ini kan air kencingnya orang dewasa ya. Kalau yang atas mah anak bayi gitu. Jadi ini termasuk mutawasito atau najis sedang gitu. Kalau air liur anjing dan babi itu termasuknya mugoladoh. Kalau pas bayi pipis bayi anak laki-laki itu termasuknya mukhafafah atau ringan gitu. Jadi yang termasuk ini cuma apa tadi? Cuma Samain kelompok lain. Sama enggak ininya? darah, bangkai hewan, muntah, kotoran binatang, nanah, babi dan juga air kecil. Babi? Air kecil. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Yang lain sama juga guys isinya? Sama banget, Bu. Jadi yang termasuk najis sedang itu yang tadi ya darah, terus bangkai hewan, kotoran binatang, muntah. Nah itu kan jenisnya ada hukmiyah dan ya itu disucikannya dengan Dipercikin. bisa. Oke. Nah alhamdulillah ya materi demi materi sama tadi yang sudah disampaikan. Mohon maaf bila Banyak kekurangan karena kekurangan hanya Hadiahnya dikit. bukan gitu, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari setan, dari pupuk. Wah. Oke, sebelum ditutup mari kita berdoa membaca hamdalah dan kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.